Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan Selatan Bicara. Saya Angga Regner. Kedatangan tamu yang spesial lagi, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq LC.MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habis kegiatan ngajar tadi, saya lihat Ustadz. Habis kegiatan ceramah, kemudian menguji skripsi. Penguji skripsi ya. Menguji skripsi di mana Ustadz? Di Al-Hikmah. Al-Hikmah, STAI. STAI Al-Hikmah, Mampang. Mampang, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa kalau sama Ustadz Yusuf nih kita bahas perbandingan mazhab fikih. Kita pengen coba mengulik fenomena yang marak di masyarakat nih, atau juga Anda yang nonton sekarang itu adalah salah satu pelakunya, yaitu perokok. Nah, coba kita ulas dari segi hukum Islam, dari berbagai macam pendapat ulama, dari berbagai macam dalil. Kita telah bersama pakarnya, Ustadz Yusuf Siddiq. Jadi gini saat kita ingin mengulik soal hukum rokok, karena rokok ini kan memang kan sudah ibarat jadi konsumsi primer masyarakat di Indonesia gitu. Kalau saya tinggal di rumah tuh itu hampir kayak tuh jarang banget orang yang nggak ngerokok, apalagi bapak-bapak, anak muda, bahkan anak-anak SD. Mohon maaf teman-teman, anak SD tuh saya lihat tuh sudah mulai merokok gitu saat gitu. Bahkan ada yang masih pakai seragam SMP tuh mereka merokok. Sebenarnya hukum dasar rokok dalam Islam itu apa sih? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terkait dengan rokok rokok semua kita sepakat bahwa rokok merusak kesehatan. Oke, dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan. Bukan hanya kita yang mengatakan rokok merusak kesehatan, tapi pabrik rokoknya sendiri. Pabrik rokoknya sendiri. Jadi hampir rata-rata gitu kan ya, karena saya belum melihat rokok semuanya gitu kan. Hampir rata-rata menyebutkan bahwa rokok merusak kesehatan. Gitu kan? Betul sih. Kalau nggak ada rokok dapat menyehatkanmu, nggak ada. Jadi semua kotak rokok selalu ada kalimat rokok merusak kesehatan ya. Rokok membunuhmu ya. Jadi bahwa rokok itu merusak kesehatan itu sudah disepakati. Iya. Ya, disepakati. Ya, bahkan pabrik rokoknya sendiri iklannya selalu mencantumkan itu. Yes, ya, betul. Bahkan di TV pun dicantumkan itu gitu kan. Adapun hukumnya, karena ini rokok ya belum dibahas oleh ulama terdahulu. Karena rokok sekarang kan variasi sekali ya, macam-macam ya. Rokok sigaret itu belum ada dulu di masa dahulu ya. Ulama ada berbeda pendapat terkait dengan hukumnya. Ada beda pendapat. Jadi yang membahas itu ulama kontemporer. Karena ini baru ada di masa sekarang rokok seperti ini. Yes. Mayoritas ulama dari seluruh dunia itu mengatakan haram. Ya, mayoritas ulama mengatakan haram. Ya. Kenapa diharamkan? Mereka melihat dari sisi merusak kesehatannya. Karena prinsipnya di dalam Al-Quran tidak boleh kita mengkonsumsi apapun yang mencelakakan diri kita. Ya, yang merusak kesehatan kita, apalagi sampai pada tahap membunuh gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Apapun yang membunuh diri kita maka haram kita konsumsi. Ya, apapun itu makanan, apalagi rokok gitu kan ya, yang pasti merusak paru-paru ya. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan celakakan diri kalian. Jadi ini dalil mereka yang mengharamkan rokok karena dia merusak kesehatan, ya, berisiko membunuh, mematikan, ya, dan membahayakan kesehatan. Namun ada yang berpendapat bahwa itu hukumnya makruh. Ini menarik nih, sampai sini nih. Yang mengatakan makruh dia melihat dari sisi aromanya, tidak melihat dari sisi kesehatan. Tapi melihat dari sisi aromanya, karena rokok ya aromanya nggak sedap, orang yang mengkonsumsi rokok bisa mengganggu orang yang nggak ngerokok, ya, dari segi aromanya, gitu kan. Nah, jadi dia cuma melihat dari sisi aromanya saja, tidak melihat dari sisi kesehatannya. Jadi
seorang bisa berbeda pendapat di saat sudut pandangnya berbeda, gitu kan? Iya, Sama iya. dengan orang yang buta ditanya tentang gajah. Di saat dia pegang gadingnya, oh gajah itu keras katanya. Oh iya iya. Ya, Iya. di saat dia pegang buntutnya gitu kan ya, oh gajah itu lembut gitu Lembut kan ya, 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 ya. kayak ular gitu Iya. kan ya. Ada yang pegang apa kakinya gitu kan, oh gajah itu kekar gitu kan. Ya. Jadi sesuai dengan sudut pandang yang dia lihat. Nah, yang mengatakan haram dia melihat dari sisi kesehatan, mengganggu kesehatan. Bukan hanya kesehatan orang yang merokok, tapi kesehatan orang yang berada di dekat perokok atau yang menghisap asapnya ya. Iya, iya. Jadi bukan hanya mengganggu kesehatan orang yang merokok, tapi perokok pasif itu katanya bahkan bisa lebih berbahaya. Oh iya, Ya. betul Sat. Iya, betul betul. Nah, Jadi kayak ada penelitian tuh Sat bahwa memang kata dokter tuh rokok pasif tuh perokok pasif, orang yang nggak ngerokok maksudnya, Iya, yang di samping perokok itu betul. karena dia nggak biasa ngerokok, jadinya daya tahan tubuhnya terhadap asap tuh lebih rentan gitu Betul. katanya Sat. Bukan hanya itu, yang dia isap adalah asap yang keluar dari mulut orang yang Oh, rokok. karbon dioksida Iya. ya, apa yang keluar Yang asap rokoknya sendiri udah berbahaya. udah berbahaya. Plus ditambah lagi karbon dioksida yang keluar dari mulutnya gitu Oh, kan. jadi dua kali lipat lebih ya. berbahaya daripada pengisap. Kalau pengisap dia mengisap asapnya aja. Iya, Nah, kita ngisap asapnya dan plus dari Karbon dioksidanya dari dia ya. mulutnya juga gitu kan. Jadi Double ya. dan dihembuskan lagi gitu kan ya. Jadi membahayakan bukan hanya pada perokoknya tapi orang lain ya. Apapun yang mengganggu orang lain, yang menyebabkan orang lain terganggu dan tidak nyaman, Iya. maka hukumnya nggak boleh dalam Islam. Oh iya. Ya. Jadi saya lebih cenderung mengatakan bahwa rokok itu haram hukumnya. Oke. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan hukumnya makruh, dia cuma melihat dari sudut pandang aromanya saja, tidak melihat dari sudut pandang mengganggu kesehatan dan mengganggu orang lain. Iya, iya. Oke, kalau menarik nih. Kan perokok pasif tuh lebih double lebih double dapat mudorotnya gitu. Betul. Ada yang mengatakan nih Sat, ya udahlah lebih baik gua ngerokok aja, kalau jadi perokok pasif malah lebih parah kan. Gue hidup di lingkungan yang merokok semua, ya udah gua ngerokok aja. Itu gimana Sat? Jadi Justru cara berpikir seperti itu Sat. Justru orang yang merokok itu dapat dua dosa. Oh, Dosa merusak ini. dirinya, dosa merusak orang lain. Allah. Jadi dia harusnya minta maaf sama orang sekitar. Mohon maaf saya merokok gitu kan ya. Oh nggak boleh Pak, ya nggak boleh, wajib matikan dia. Oh iya. Jadi dia dosanya dua orang merokok. Jadi jangan berpikiran bahwa wah kalau gitu saya ngerokok aja dah. Ya, kalau memang saya juga berdosa juga dan membunuh saya juga gitu kan. Orang yang merokok dua dosanya. Dosa dia membunuh dirinya, dosa membunuh orang Membunuh lain. orang lain. Allahu Akbar. Aduh, serem juga nih ya. Ngomongin dosa soal perokok ya. Jadi emang nggak sadar. Pokoknya ngerokok tuh yang penting nikmat gitu. Nah ini ada juga yang orang ngerokok tuh kan dengan berbagai macam alasan lah ya kan gitu. Ada yang memang dulu nyoba-nyoba. Cuman juga ada juga orang yang demi ketenangan katanya Sat. Demi ketenangan. Jadi ketika dia ngerokok itu dia merasa tenang. Ketika dia tidak ngerokok dia merasa gelisah gitu. Akhirnya dia berdalih kan dalam agama pun kita ketenangan tuh lebih lebih diutamakan gitu. Jadi saya ingin hidup tenang gitu. Akhirnya saya ngerokok. Itu gimana Sat? Tapi tidak dengan cara merusak diri kita, merusak kesehatan ya. Oke. Kita mendapatkan ketenangan tapi sesaat. Orang berzina juga mendapatkan ketenangan juga kan. Oh iya. Tidurnya nyenyak habis itu gitu kan. Tapi tetap zina haram-haram tetap ya. Iya. Jadi tetap nggak boleh kita menenangkan diri dengan cara-cara yang merusak kesehatan kita. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh ada mudarat. Jadi makanya dalam ilmu fikih ada kaidah ad-darar yuzal, bahwa semua mudarat harus dihilangkan. Ya, jadi apapun yang ada mudaratnya, terutama mudarat kesehatan yang mengancam kepada kehilangan nyawa, merusak kesehatan, ya, merusak daya tahan tubuh, maka itu hukumnya diharamkan. Jadi nggak bisa dengan alasan saya dapat ketenangan, ya, karena maksiat juga bisa mendapatkan ketenangan, ya, ketenangan sesaat. Tapi setelah itu dia akan mendapatkan mudarat yang jauh lebih besar daripada itu. Oh ya, sama seperti kayak mabok gitu, minuman keras kan, dia butuh kan stres gitu, misalkan banyak utang, ada mabok aja lah kan, tenang tuh di situ kali Sat ya. Tapi setelah sadar utangnya juga nggak hilang. Iya, betul. Utangnya nggak hilang, mungkin dia
habis itu berzina lagi, membunuh orang kan bisa. Makanya Allah sendiri dalam Al-Quran terkait dengan arak mengatakan wa manafi'u linnas, ada manfaat buat manusia. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mudaratnya jauh lebih besar ya. Nah, begitu juga rokok. Mungkin sesaat ada ketenangan ya. Orang yang lapar jadi nggak ngerasa lapar di saat dia merokok gitu kan. Tapi mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Nah, itu jadi teman-teman nih. Jadi bagi kalian yang masih mencari ketenangan dalam merokok, coba perhatikan dari sisi lain saat ya. Betul. Apakah itu merusak diri Anda, apakah itu menambah dosa Anda dan juga mengganggu orang lain, memperburuk keadaan orang lain. Nah, itu jadi pandangan yang harus dilihat juga saat ya, seperti itu. Terus gini saat. Kan tadi kan ada dua pandangan ulama ya, antara yang mengharamkan dan memakruhkan gitu saat. Ada beberapa pemuka agama yang kalau ngaji tuh nggak enak kalau nggak ngerokok saat. Bahkan buka kitab sambil ngudut gitu kan, sambil ngerokok. Akhirnya para muridnya juga ngikutin karena kan ya guru ya digugu dan ditiru gitu. Itu bagaimana saat pandangan dalam Islam, apakah sambil belajar itu boleh ngerokok sambil kajian gitu kan, sambil ngaji lah gitu. Itu bagaimana Ustaz? Jadi terkait dengan pendapat yang makruh tadi gitu kan, itu umumnya yang berpendapat seperti itu orang Indonesia. Ya, jadi orang luar gimana? Orang luar jarang saya temukan yang mengatakan rokok itu makruh. Kalau di Maroko Ustaz? Maroko sendiri jarang orang merokok ya. Jadi jarang sekali sih kita temukan orang merokok di luar gitu kan. Jadi kalau ngelihat orang merokok konotasinya ya dia adalah orang yang biasa mabuk-mabukan. Itu Negatif kalau negatif, pokoknya negatif ya. Jadi yang mengatakan bahwa rokok itu makruh ya umumnya ulama di Indonesia, karena orang Indonesia udah terbiasa merokok dari dulu. Ya bahkan merokoknya di masjid lagi. Itu ya. Jadi masa rumah Allah ya diasapin dengan asap yang aromanya nggak sedap gitu kan. Padahal Nabi sendiri mengatakan siapa yang makan buah bawang putih jangan dekatin masjid. Jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah ya. Jadi Nabi di saat dikasih makan makanan yang ada bawang putihnya, kata Rasulullah, temanku Jibril nggak suka dengan ini karena baunya. Itu bawang putih ya, padahal itu adalah sayur-sayuran atau buah-buahan gitu kan. Ya atau dia tanam-tanaman yang hukum asalnya adalah halal gitu kan. Rokok gitu kan lebih aromanya lebih nggak sedap daripada bawang putih. Jadi harusnya gitu kan ustadz ya pemuka masyarakat, pemuka agama jangan lagi merokok gitu. Ya karena ini adalah contoh yang tidak baik untuk generasi yang akan datang gitu kan. Jadi jangan sampai ditiru sama generasi muda kita gitu kan. Ayo berubah gitu kan, mencoba untuk tidak merokok lagi. Jadi apalagi di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala ya hukumnya berlipat dosanya. Tempat yang pahalanya berlipat maka dosa pun berlipat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang merokok nggak berdosa gitu kan, dia sudah merusak kesehatannya, udah berdosa hukumnya. Karena dia sudah melanggar firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan celakakan diri kalian. Jadi sangat disayangkan kalau ada pemuka agama, dai, ustadz yang merokok gitu kan, karena itu contoh yang nggak baik untuk generasi muda yang akan datang. Allah. Jadi memang dai-dai atau pemuka agama yang merokok itu tadi mereka mengambil pendapat yang makruh gitu saja. Makruh karena hanya melihat dari aromanya. Tidak melihat dari sisi kesehatan yang terganggu gara-gara rokok gitu kan. Karena saya pernah, ini pengalaman pribadi saat ke musola sih, saat itu musola bukan masjid. Karena musola itu kecil kan saat ya. Kecil, dan kalau ada bau kamar mandi pun kadang tuh tercium gitu. Ada bau rokok saat gitu. Terus saya tanya kan ke orang situ gitu. Ini kenapa bau rokok ya? Tadi DKM ngerokok. Ini gimana? Saya menjelaskannya agak bingung juga. Katanya makruh. Ini makruh, kalau kita beda pendapat ya udah gitu kan. Kalau Anda berpendapat haram, ya udah haram. Tapi DKM itu berpendapat itu makruh. Itu bagaimana Ustaz untuk menjelaskan itu gitu Ustaz?
bahwa walaupun makruh tuh ada dosanya gitu. Taruhlah dari segi dia menganggap bahwa makruh gitu kan karena dia cuma memandang dari aromanya. Tapi kalau sesuatu yang menyebabkan aromanya nggak sedap mengganggu orang lain berdosa hukumnya. Oke. Kalau orangnya terganggu gitu kan ya. Jadi berdosa hukumnya. Kadang-kala dulu gitu kan kalau kita kumpul-kumpul gitu kan di masjid gitu kan aroma rokok, semua orang rokok gitu kan antara maghrib dengan isya, kalau mereka nunggu isya itu ya merokok dulu gitu kan. Nah itu dulu gitu kan itu menjadi suatu budaya yang biasa dilakukan di beberapa masjid di Indonesia. Ya, nah itu supaya generasi sekarang ayo kita rubah ya, jangan sampai rokok masuk ke masjid. Ya, kalau di dalam di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di saat mengharamkan arak ya, itu bertahap. Ya, tahapan yang pertama itu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekatin tempat sholat di saat kalian mabuk. Nah ini jangan merokok kalau lagi di masjid gitu kan ya. Nah, itu tahap yang pertamanya. Apa disejajarkan kayak gitu ya? Jadi kita ikutin cara Al-Quran gitu kan. Kalau memang nggak bisa ninggalkan sama sekali, ayo udah di masjid jangan. Ya, di masjid jangan. Tapi dengan niat nanti ninggalkan selamanya gitu kan. Untuk sementara saat saya mau ke masjid nggak ngerokok gitu kan. Ya, nanti kalau di rumah ya silakan ya. Kalau masih belum bisa ninggalkan, tapi kalau bisa ya selamanya ditinggalkan. Jadi ikut tahapan yang diajarkan dalam Islam ya. Di saat Allah mengharamkan arak bertahap. Tahap pertama, jangan dekatin masjid di saat kalian mabuk. Ya, jangan gunakan rokok atau mengisap rokok di saat kalian di masjid gitu kan. Jadi setelah itu ya usahakan ditinggalkan juga, tapi kalau belum bisa untuk sementara ya silakan tapi di luar masjid. Ya, pertama demi menghormatin masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang yang di masjid jadi enggak betah betul, ya, untuk berada jadi di masjid ya. Gak nyaman gitu Gak bagi nyaman orang yang jadinya, gak ngerokok gitu. Karena kan asapnya tuh tajam ya gitu, walaupun udah nggak ada yang ngerokok gitu. Dan mengganggu orang dosa hukumnya. Dan merusak rumah Allah juga dosa hukumnya kan. Jadi rumah Allah pahala berlipat, dosa pun berlipat. Aduh repot. Udah ngerokok gitu kan, ganggu orang, ternyata memang nggak sadar dosanya itu double saatnya. Dosanya double. Ini nih teman-teman, ini apa yang perlu diperhatikan, bahwa jangan cuma ambil enaknya aja mungkin saatnya, tapi ada sisi negatif itu mengganggu orang lain. Dan juga ini ada fenomena atau pernyataan sih di kalangan masyarakat yang saya temukan gitu. Kan tadi kan dikatakan bahwa rokok tuh kan kalau nggak haram, ada yang berpendapat itu makruh gitu kan. Tapi memang mayoritas ulama itu lebih condong ke haram gitu. Cuman ada pernyataan ini Sat. Jadi ini dari perokok sih sebenarnya, bukan dari orang yang tidak merokok. Kan gue untuk mencari ketenangan gitu. Gitu. Akhirnya ketika gue tenang itu lebih mendatangkan manfaat. Manfaatnya tuh jadi lebih besar untuk diri gue. Akhirnya gue bisa beraktivitas dengan baik, akhirnya gue bisa memikir dengan baik, bisa berkarya dengan baik dengan ketenangan itu. Akhirnya berkesimpulan ya rokok itu halal. Itu bagaimana tuh? Begini, dia menganggap bahwa akan ada manfaat yang belum pasti. Sementara mudaratnya udah pasti. Yang pertama mudarat udah pasti, menghabiskan uang. Kan menghabiskan uang berapa per batangnya. Betapa banyak orang miskin terpaksa harus berhutang demi merokok gitu kan. Jadi itu mudarat yang sudah pasti. Adapun dia jadi tenang, bisa menghasilkan, belum pasti itu. Belum pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia kena menderita sakit paru-paru, ya mungkin manfaatnya dalam waktu dekat. Tapi dalam jangka panjang kesehatannya semakin menurun gitu kan. Karena rokok, betapa banyak orang meninggal gara-gara rokok gitu kan. Karena dia mengganggu paru-paru, dan paru-paru adalah penyakit yang mematikan gitu kan. Kalau rusak paru-paru gara-gara rokok ya. Jadi kalau kita lihat rekaman-rekaman paru-paru orang yang merokok ya, itu sangat hitam. Sangat menakutkan gitu kan. Jadi kalau dia merasa bahwa saya dapat ketenangan sesaat. Tapi jangka panjangnya itu akan merusak terus paru-paru inti. Ya, akan menderita nanti. Betapa banyak saya pernah menyaksikan satu ustadz, pimpinan pesantren, ya, dia meninggal gara-gara rokok, gitu kan, batuk-batuk setiap ketemu, ya. Itu kenapa? Usia berapa Sat? Usia masih muda. Masih muda. Mungkin seumuran saya kali. Ya. Oke. Jadi
dia batuk-batuk terus ya gitu kan, masuk rumah sakit berkali-kali gara-gara dia merokok terus. Ya, dan meninggal ya. Meninggal. Jadi ya walaupun dia mendapatkan ketenangan saat ngerokok, iya gitu kan, dia mendapatkan ketenangan. Sama seperti arak tadi. Ya, untuk orang yang tinggal di daerah dingin, ya saat minum arak ya agak hangat badannya. Tapi itu ngerusak kesehatannya, ya. Wa manafi'u linnas, Allah ngakuin ada manfaatnya, ya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oh, jadi di Al-Qur'an tuh memang manfaatnya tuh memang disebutkan saat disebutkan, ya. Jadi manfaat. Adil gitu ya, disebutkan secara adil gitu secara adil. Ada manfaat tapi mudaratnya lebih besar gitu kan. Oh, oke. Jadi mudarat bagi rokok itu bukan hanya kesehatan, tapi ekonomi juga. Ya. Jadi tersalurkan hartanya ke sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke. Nah, ini kalau ulama kayak 4 mazhab itu, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu ada gak sih fatwa dari mereka soal rokok? Karena kan kalau mereka hidup tuh di tahun-tahunnya memang di situ udah ada rokok gitu, gitu kan. Itu belum ada. Oh, belum ada. Belum ada rokok yang seperti sekarang, ya. Tapi bisa kita kiaskan dengan arak kan, sesuatu yang merusak kesehatan. Jadi memang benar-benar nggak ada pendapat ulama 4 mazhab itu yang membahas soal. Kalau kita lihat ya mayoritas ulama lah. Mayoritas ulama, kita nggak menyebutkan berapa gitu kan ya, berapa banyak gitu yang berpendapat. Tapi mayoritas ulama mengatakan haram ya. Majelis ulama di Mesir mengatakan haram. Majelis ulama di Arab Saudi mengatakan haram. Ya. Indonesia tidak pernah menyebut makruh juga, nggak pernah. Kalau ulama dari kalangan Syafi'iyah nih kan kalau Mesir mazhabnya Syafi'i kan mayoritas. Mazhab Mesir itu ada Hanafi, ada Syafi'i ya. Itu kan kalau di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah nih yang bermazhab Syafi'i itu. Jadi yang lebih cenderung saya mengatakan yang mengatakan makruh itu bukan Syafi'i, tapi NU yang mengatakan makruh. Ya. Jadi jadi umumnya ulama-ulama kalangan NU, kiai-kiai NU itu yang banyak merokok dulu gitu kan. Mudah-mudahan sekarang udah nggak lagi gitu kan. Amin kan teman-teman. Semoga kan gitu. Oke, baik Ustaz. Nah, ini berarti memang yang ngomong halal tuh emang ngada-ngada aja Ustaz ya. Maksudnya emang nggak ada pendapat ulama yang mengatakan rokok itu halal gitu kan. Bahwa memang betul ada yang makruh, tapi lebih condong lebih banyak itu yang mengatakan itu haram gitu Ustaz ya. Ini Ustaz, ada gak sih Ustaz tips dari Ustadz gitu untuk bagaimana supaya anak-anak muda, terutama ini mahasiswa atau pelajar yang masih menuntut ilmu gitu, tapi udah duitnya tuh udah habis buat rokok, malah kecanduan rokok. Itu gimana Ustaz nasihat atau tips untuk mereka supaya menjauhi lah rokok tuh, mengurangi. Jadi apa yang kiat-kiat untuk bisa meninggalkan rokok? Yang pertama adalah ingat bahwa pertanggungjawaban harta itu ya lebih berat daripada yang lain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis la tazadu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Seorang tidak akan selamat di hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna, umurnya dihabiskan buat apa ya. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya dipakai buat apa. Wa an malihi, tentang hartanya dari mana dia dapatkan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah, kemana dia salurkan. Masa ente jawabnya beli rokok gitu kan. Ya. Jadi pertanggungjawaban harta itu, jadi nanti akan ditanya duit ente kemana gitu kan ya, masa jawabannya beli rokok gitu. Agak kan. Lucu juga ya kalau ditanya. Kalau hartamu kemana, saya infakkan, saya sedekahkan, itu lebih aman gitu kan. Beli rokok ya, ini ya. Jadi pertanggungjawaban berat. Yang kedua adalah bahwa rokok merusak kesehatan, terutama anak-anak muda. Terutama anak-anak muda, sayang sekali kalau dari sekarang ya paru-paru kita sudah mulai rusak. Gitu kan. Nanti terasanya itu kalau sudah mulai dewasa nanti. Sekarang mungkin nggak terasa, sedikit-sedikit dia menggerogotin paru-paru. Ya, orang yang sakit paru-paru itu ya batuk-batuk gitu kan ya. Kemudian mengeluarkan cairan-cairan gitu kan ya. Sehingga nggak membuat dia nggak nyaman. Jadi sayang sekali kalau dia rusak kesehatannya dari sekarang. Ya. Jadi masa muda harusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan yang memudaratkan. Yang ketiga adalah
tentu saja kalau kita mengambil pendapat yang haram itu lebih aman. Oke. Ya, apapun kalau ragu boleh atau tidak boleh, gitu kan? Wajib atau tidak wajib, gitu kan? Ya, lebih aman pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kalaupun ada yang mengatakan makruh, antara haram dengan makruh, mending itu pakai yang haram aja dah. Ya, Lebih aman gitu. lebih aman. Ya, yang makruh pun kita mau hindarin sebenarnya. Kalaupun ada yang mengatakan makruh pun mau kita hindarin, gitu kan? Iya. Kalau ada yang mengatakan apa hukumnya makan bawang putih makruh, kita mau menghindarin. Ya, dihindarin. Apa hukumnya menceraikan istri makruh, gitu kan? Ya, kita mau menghindari. Jadi yang makruh pun sebenarnya sebaiknya dihindari. Apalagi yang diharamkan. Ya, jadi anak-anak muda ya usahakan jangan merokok. Pertama, karena pertanggungjawaban penyaluran hartanya itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan sampai dia menggerogotin kesehatannya dari sejak masa dini. Ya, nanti saat dewasa dia akan rasakan betapa ada perubahan di dalam kesehatannya. Ya, yang ketiga, ya kalaupun mengambil pendapat yang makruh, yang makruh pun kita mau hindarin sebenarnya. Iya. Ya, apalagi kalau kita ngambil pendapat yang haram dan itu lebih dekat kepada kebenaran. Oke. Ya, Allah. Ini terakhir Rizat. Teman-teman yang mengambil pendapat makruh, anggapannya itu makruh adalah boleh tapi tidak dosa. Betul. Ini gimana Sat? Berarti kan ya udahlah, yang penting boleh. Gitu nggak dosa juga gitu kan. Tapi kalau ditinggalkan berpahala. Kalau ditinggalkan berpahala, kan kita kepengen ngejar pahala gitu kan. Karena tujuan hidup kita adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat surga itu mengejar ridho Allah, ya. Untuk dapat ridho Allah itu yang perbanyak pahala gitu kan. Jadi ya salah satu cara untuk mengejar ridho Allah kita perbanyak pahala. Kalau kita meninggalkan rokok karena itu dilarang Allah, ya, merusak kesehatan, dapat pahala kita. Dapat pahala. Jadi itu terkait dengan rokok. Juga rokok juga berbahaya katanya bagi kesehatan kesehatan untuk mendapatkan anak gitu kan, katanya bisa menyebabkan susah dapat anak dan lain-lain gitu kan. Banyak sekali dokter yang menyebutkan ada sekian banyak gangguan kesehatan bagi orang yang merokok. Salah satunya adalah kalau perempuan reproduksinya terganggu bisa gitu mandul kan. gitu. Bisa mandul, laki-laki juga bisa mandul juga gitu kan. Ya, jadi berbahaya buat kesehatan, nggak ada manfaatnya sama sekali, pertanggungjawaban di hadapan Allah juga berat. Ya, masa kalau ditanya oleh Allah nanti gitu kan, kemana kamu salurkan hartamu gitu kan, ya, beli rokok. Beli rokok di warung sebelah ya. Oke teman-teman, luar biasa ini pembahasan dengan Ustadz Yusuf Siddiq soal rokok. Next kita berjumpa lagi bersama Ustadz Yusuf Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.